Jamalah dengan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus, oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus, oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah kami. Kami rindu Engkau melawat kami. Kami rindu Tuhan karya-Mu nyata di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa malam hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, kami boleh bebaskan roh kami. Amin, Tuhan. Untuk ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati sukacita besar yang Allah kerjakan lewat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan telah tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah, nyatakanlah, singkapkanlah setiap kebenaran-kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Amen. Dan biarlah ibadah, praise and worship pada malam hari ini Tuhan, dengan tema Pentakosta itu benar-benar boleh menjadi berkat buat setiap kami yang hadir. Haleluya. Kami yang datang dengan berbeban berat boleh pulang dengan kelegaan. Amen. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan boleh pulang dengan jawaban. Amen, Karena Tuhan. kami percaya Roh Kudus ada di Amen, tempat amen, amen. ini dan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hati kami terbuka dan siap untuk diisi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang siap diberkati malam ini bersama dengan saya kita katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita bersyukur karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kita boleh diizinkan untuk kembali ada, memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Dan pada malam hari ini kita spesial karena kita sedang ada di dalam perayaan hari pencurahan Roh Kudus, yang puncaknya adalah pada hari Pentakosta yang akan terjadi hari Minggu. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu tema khotbah yang akan saya seberangkan pada malam hari ini juga seputaran tentang peristiwa Pentakosta dan apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Karena itu saudara, kita akan memperhatikan Kisah Rasul pasal ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah tema yang akan kita sama-sama perhatikan adalah Roh Kudus bongkar kemunafikan. Bilang samping kiri kanan, Roh Kudus bisa bongkar kemunafikan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini terjadi pada awal gereja dimulai, atau saudaraku pada hari Pentakosta. Sebab hari Pentakosta itu lahirnya gereja, hari lahirnya gereja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hari lahirnya gereja itu luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dengan berbagai macam hal-hal yang luar biasa dinyatakan.
tetapi juga ketika hal-hal luar biasa itu dinyatakan, orang mengalami lawatan Tuhan, orang mengalami mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di saat itu juga hal yang sama terjadi, yaitu bahwa Roh Kudus itu membongkar segala kemunafikan yang terjadi pada waktu itu. Secara khusus kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin memulai dengan suatu komentar yang diberikan oleh Wiersbe. Dia mengatakan begini, ayat yang kita baca dalam Kisah pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu menjelaskan bahwa apapun kemunafikan yang terjadi pada waktu itu, kebohongan yang disengaja yang membuat orang lain mengira bahwa kita lebih rohani daripada yang sebenarnya, itu saudaraku dibongkar oleh pekerjaan Roh Kudus, dihancurkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu yang saudaraku kita dapat temukan dalam Kisah pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, karena itu pada malam hari ini saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kita memperhatikan dua hal penting saja. Saya ingin membagikan dua hal penting. Yang pertama, mungkin saudara akan bertanya begini, kenapa kok kemunafikan bisa ada di dalam gereja? Kenapa kemunafikan bisa muncul di dalam gereja? Ini saya rasa jawaban yang kita harus dapati dalam khotbah ini. Lalu yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana cara kerja Roh Kudus ketika dia hadir, dia menguasai, dia nyata, maka segala kemunafikan yang ada itu pasti akan terbongkar. Saudara yang diberkati Tuhan, nah kita akan membahasnya secara ekspositori dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mulai, mengapa kemunafikan bisa terjadi? Saudara, ayat yang akan menjadi rujukan kita dalam Kisah 5 ayat yang ketiga. Silakan dibacakan. Kisah 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Perhatikan kalimat ini. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Next. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus, Ya. dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu. Saudara perhatikan, jadi awalnya kenapa sampai ada kemunafikan terjadi pada Ananias dan Safira? Saya tidak usah uraikan cerita ini panjang lebar, karena jelas sekali Ananias dan Safira menyelubungi sesuatu. Kemunafikan itu artinya menyelubungi sesuatu. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan yang dirahasiakan itu bukan barang baik, dosa. Ada yang mereka rahasiakan ini bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, tetapi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa mereka merahasiakan dosa? Kenapa mereka berani menyembunyikan dosa di balik jubah kerohanian mereka? Ayat ini mengatakan dengan jelas, hatimu dikuasai iblis. Saudara yang diberkati Tuhan, hati-hati loh. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, iblis itu bisa menguasai hati seseorang. Ya, ingat, iblis itu bisa menguasai hati seseorang. Kenapa dia mau kuasai hati kita? Karena hati kita ini adalah sentral, atau segala sesuatu itu lahir dari hati. Jadi kalau hati dia kuasai, maka tangan gampang. Kalau hati dia kuasai, saudara yang diberkati, kaki gampang. Kalau hati dia sudah kuasai, mulut gampang. Itu terlalu mudah. Yang dia mesti kuasai lebih awal adalah hati kita. Sebab dari hati inilah akan bergerak segala sesuatu. Dari hati inilah akan muncul segala sesuatu. Jadi kalau hati dikuasai duluan, gampang. Semuanya akan jadi dapat dikendalikan. Perhatikan ayat dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Silakan dibaca. Saya tidak kutip dalam bagian ini. Silakan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala Makanya kewaspadaan. kita bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita mesti jaga hati dengan segala kewaspadaan? Next. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situ akan keluar kehidupan. Jadi kalau hati ini tidak dikuasai setan, dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Allah, maka Anda akan melihat hidupmu menjadi baik, menjadi luar biasa.
Tapi kalau hatimu dikuasai oleh setan, maka akan terjadi kemunafikan. Engkau akan bisa berlaku seolah-olah rohani, tetapi sekali lagi sebenarnya hatimu dikuasai oleh iblis, dan engkau akan dibawa kepada segala hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi di depan sana. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya hati kita harus jaga sebaik mungkin. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, siapa yang jaga luku hati? Ada orang bilang, beta pun pacar yang jaga beku hati. Kalau pacar yang jaga hati marah. Ya saudara yang diberkati Tuhan, kita mesti jaga kita pun hati sendiri. Sebab kita pun hati ini sumber segala-galanya. Kalau saudara memperhatikan catatan Matius, Yesus bilang begini, dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Dari hati itu muncul persinahan. Dari hati muncul, saudaraku, segala macam yang buruk-buruk itu keluar dari hati. Kenapa hati bisa keluar yang buruk-buruk? Karena setan sudah kuasai hati. Setan sudah ambil alih hati kita. Jadi jangan takut, jangan terlalu jaga tangan, jangan terlalu jaga kaki, jangan jaga mulut, jaga hati. Karena kalau hati jaga, maka seluruh hidupmu pasti akan terjaga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara berdoa pada pagi hari, bilang begini, Tuhan jaga hati saya, Tuhan kuasai hati saya, Tuhan ada di dalam hati saya. Itu penting dibandingkan Tuhan jaga bepu mata, Tuhan jaga bepu tangan, Tuhan jaga bepu kaki. Nah, kalau hati sone jaga, saudara yang diberkati Tuhan, setan mulai bekerja dari hati. Makanya Yesus bilang begini, saudaraku, kalau engkau melihat seorang perempuan, lalu engkau menginginkan di dalam hati, itu ayat bilang begitu, maka kau sudah bersinah. Belum pirava dia, belum sonto dia, saudara, belum, baru lihat sah, hati su setan kuasai, hati su mulai parah, maka itu bahaya. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya betapa penting kita menjaga hati kita dengan sebaik mungkin. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan, ini hal pertama. Jadi mengapa kemunafikan bisa terjadi? Saya gambar ya saudara. Ini setan mata putih. Setan mata putih kepala merah, saudara. Dia sudah ini, dia sudah taklukan ini, tahu ini siapa dia pun nama, mangkali uka atau siapa ya. Pokoknya ini suka takluk di bawah. Kenapa? Ini hati yang parah nih, hati sone jaga. Kalau hati sone jaga, maka ini Ananias dan Safira. Hati mereka dikuasai oleh iblis. Hati dikuasai oleh iblis. Sehingga mereka akhirnya timbul yang namanya kemunafikan. Ya saudara, hati kalau dikuasai iblis timbul kemunafikan. Hati kalau dikuasai setan, maka orang hanya kelihatan pura-pura rohani, tetapi sebenarnya penuh dengan kemunafikan. Saudara lihat ya, Ian ini, perhatikan nama Ananias dan Safira itu sebenarnya menarik. Ya. Perhatikan, arti nama Ananias itu Allah itu pemurah. Wih, nama keren ya, Allah itu pemurah. Terus kalau Safira itu artinya cantik. Jadi satu nama Allah pemurah, satu cantik, tapi hati setan kuasai. Saudara lihat, namanya luar biasa rohani, namanya bagus, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, hati dikuasai setan. Itu bikin nama kita bertolak belakang dengan kita pun hidup. Itu bikin saudara sikap hidup kita bertolak belakang dengan kita pun hidup, saudara. Karena apa? Karena hati tidak dijaga dengan baik-baik. Karena itu dengar baik-baik pada kesempatan malam hari yang diberkati ini, saudara. Betapa pentingnya hati kita dikuasai roh Tuhan. Hati kita dikuasai oleh firman Allah. Sebab kalau Roh Kudus dan firman Allah yang menguasai hati kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan.
perilaku hidup kita, sikap hidup kita, perbuatan kita tidak akan bertabrakan dengan iman kita. Karena ada banyak orang bilang saya Kristen, tetapi hidupnya tidak menunjukkan dia Kristen. Kenapa? Persoalan ada di hatinya. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Silakan dibacakan. Ayat 9 mulai, ayat 9 sampai ayat 11. Tapi baca ayat 11 duluan. Mazmur 119. Silakan. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terus. Ayat 10. Ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11 menjadi penekanan. Dalam hatiku aku menyimpang. Dalam hatiku dikatakan aku menyimpan apa? Sama-sama bilang umat Tuhan 1, 2, 3. Janji Tuhan. Jadi kenapa dia bisa jaga dia kelakuan bersih di ayat 9? Mengapa dia tidak berdosa? Karena firman Allah ada di dia hati. Karena yang kuasai dia hidup firman Tuhan. Yang kuasai dia hidup roh Allah. Yang kuasai, yang jaga dia hati firman Tuhan. Dan itu orang akan berlaku benar. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik kalau Anda datang gereja dengar firman Tuhan, jangan simpan di otak, simpan di hati. Jangan hanya saudaraku simpan di telinga, simpan di hati. Karena kalau firman ada di dalam hati, hidup kita akan menyenangkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku, Ananias dan Safira hidup di dalam kemunafikan. Karena di dalam hati mereka dikuasai oleh iblis, bukan dikuasai oleh itu. Sekali lagi, hidup kekristenan ini penting sekali dikuasai oleh Roh Kudus. Bahkan rasul yang hebat pun saudara, hatinya bisa dikuasai setan. Yohanes 13 ayat yang kedua. Coba ayat itu. Yohanes pasal 13 ya. Ayat yang kedua. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama. Mereka sedang makan bersama. Ini bersama Yesus ini, saudara. Makan bersama dengan Yesus, lagi makan perjamuan. Apa yang terjadi? Next. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Iblis bilang, Yudas, lu nak makan dan Yesus mah ingat toh. Lu kan butuh doi toh. Nah, lu butuh doi, lu ingat itu. Nah, Yesus ada tuh, orang ada cari dia tuh. Lu jual dia sudah. Ini beta tambah, saudara ini berkata. Tapi paling tidak setan pun bisikan model kayak begitu. Karena begitu dia dapat bisikan dari setan di dalam depu hati, setan mulai kuasai depu hati, dan dia bangun berdiri setelah makan perjamuan kudus itu saudara. Dia pilih, dia langsung serahkan Tuhan Yesus. Dia pilih langsung berunding dan terima uang 30 keping perak dan dia jual Tuhan Yesus. Kenapa dia jual Tuhan Yesus? Jawabannya singkat, karena hatinya dikuasai oleh setan. Amin. Bilang samping kiri kanan, Rasul saya bisa jual Yesus. Apa lu? Saudara ini berkati Tuhan, ini Rasul. Yang saya selalu omong begini tiap hari. Yesus di mana, dia di situ. Ya, saudara. Tuhan Allah nih. Ini bukan jalan dan pendeta, jalan ini langsung dan Tuhan Allah. Saudara. Tapi toh, saudara lihat, dia bisa hati dikuasai setan, hidup hatinya dikuasai iblis. Makanya saudara yang diberkati, memang Yudas ini sejak awal dia punya hati sudah dikuasai setan. Tambah lagi nanti Yohanes 13 dari ayat 2, setan tambah bikin lagi dia. Akhirnya dia sudah tambah kesetanan. Jadi selama dia ikut Yesus itu dia punya hati itu sebenarnya tidak dikuasai Tuhan, dikuasai oleh iblis. Jadi dia ikut Tuhan ini munafik sah. Jadi rasul ini munafik sah. Kalau mungkin Yesus khotbah lalu Yesus tanya, ada amin murid-murid? Maka Yudas jawab, amin. Amin. Oh, Yudas paling rohani, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, Yudas ada di antara mereka. Tapi Yudas itu setan memang. Sudah dikuasai setan dia. Yohanes
71. Baca itu ayat. Yohanes 6 ayat 70 71. Baca. Silakan. Yohanes 6 ayat 70 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Terus. Yang 12 ini saya yang pilih, Yesus bilang. Terus. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Tapi satu di antara kamu ini setan. Dia setan. Siapa dia? Ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Jadi yang dimaksudkan itu Yudas Iskariot. Jadi dia ini memang munafik jadi rasul. Dia ini munafik jadi murid Tuhan. Dia ini setan memang. Saudara yang diberkati Tuhan, hati-hati. Ya. Makanya kalau Yesus pilih satu setan, apalagi kalau kita yang pilih, mungkin bisa 2 setan, bisa 3 setan. Sudah diberkati Tuhan. Hati-hati karena kita ini sekali lagi tidak ada satupun yang Superman. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan, kita butuh kuasanya. Sebab tanpa kuasanya kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, makanya kalau kita datang ibadat, buka hati sungguh-sungguh, ya biarkan firman Allah itu masuk tinggal di dalam hati kita. Sebab Anda begitu keluar dari sini, bahkan mungkin ada di sini setan mulai bisa bisik, ya. Apalagi keluar dari ruang kebaktian, setan tambah mempengaruhi, setan tambah menggoda, setan tambah membisikkan segala macam kata-kata yang membuat kita tergoda kadang-kadang. Tetapi saudaraku, kalau ada Allah, firman itu filter buat kita. Kalau ada Roh Kudus itu jaminan buat kita, dan itu membuat saudara dan saya bisa mengalahkan setiap pekerjaan kuasa iblis yang menyuri perhatian kita dari Tuhan, yang berusaha menguasai hati kita. Oleh karena Roh Tuhan dan firman, kita bisa menang. Makanya ibadat kita tidak boleh main-main dalam kebaktian, saudara. Dimanapun Anda bergereja, saya ingin pesan ini kebenaran. Ya. Sebab kalau tidak, Anda pulang setan curi hatimu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini hal penting yang kita tidak boleh lupa. Makanya banyak orang Kristen, saya ulang, kelakuannya tidak rohani. Hanya saudaraku jabatannya rohani. Segala hal yang kita lihat namanya rohani, tetapi kelakuannya tidak rohani. Berapa banyak saudaraku nama Yohanes, tetapi kelakuan Yudas Iskariot. Berapa nama banyak yang saudaraku Lukas, tetapi kelakuan Yudas Iskariot. Tapi saya percaya Yohanes dan Lukas yang hadir pada malam hari ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. Amin. Ada Yohanes dan Lukas di sini? Omong lebih keras. Amin. Amin. Ya saudara. Kalau tidak bahaya nanti. Ya. Kalau tidak, saya selalu bilang Yudas panggil, Yohanes menyaut. Ya. Artinya menyaut di sorga, bukan menyaut di neraka. Karena Yudas sudah di neraka. Ya saudara. Karena itu ingatlah, hidup kita setiap hari minta Roh Kudus kuasai hati. Roh Kudus kuasai hati. Dan memang Roh Kudus itu mau tinggal di dalam hati kita. Dia mau tinggal dalam hati kita. Hanya kita mau tidak. Itu persoalannya. Ya saudara, 1 Korintus 3, 16 ayat terkenal. 1 Korintus 3 ayat 16. Perhatikan. 1 Korintus 3 Tidak ayat tahukah 16. kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Roh Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Gitu. Roh Kudus itu mau diam di dalam kita. Jadi dia tidak mau tinggal di luar, dia mau tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu memang Roh Kudus itu mau tinggal, kita buka hati kita. Kita berikan hidup kita. Firman-Nya dan Roh-Nya kalau menguasai kita, maka tidak ada satu roh apapun yang bisa menggantikan posisinya di dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kemunafikan bisa terjadi? Perhatikan kalimat ini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
Sehingga engkau sama-sama mendustai Roh Kudus. Ingat, saudara, kita semua di gereja Protestan, aliran denominasi yang mempercayai Tritunggal, kita percayai bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dengar baik-baik. Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan hanya kuasa, tapi dia pribadi. Kalau dia pribadi, maka dia punya perasaan, dia punya kehendak. Saudara, ingat baik-baik ini. Roh Kudus itu dia pribadi, sehingga dia punya perasaan, dia punya kehendak. Karena itu ayat ini, Anda tidak boleh mendustai Roh Kudus. Kalau dia cuma kuasa, malas tahu. Tapi dia pribadi, dia oknum dari Allah Tritunggal yang kita percayai. Karena itu jangan pernah ada orang yang mendustai Roh Kudus, atau mendukakan, atau membohongi, atau tidak jujur dengan Roh Kudus. Amin. Yang datang dengan istri, tanya samping kiri, samping istrinya, Mama mau tidak Bapak dustai? Mama bilang begini, oh lu dustai, mah tunggu sampai rumah. Lu sampai rumah nih mam to ulik capek babai ya saudara ya. Tidak ada saudara yang diberkati Tuhan ada istri yang mau suaminya mendustai dia. Tidak ada. Kalau sampai suami mendustai istri, maka istri akan sangat terluka, akan merasa disakiti. Sebaliknya juga begitu saudara yang diberkati. Tidak ada suami yang mau didustai oleh istri. Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan, semua rindu kejujuran. Kenapa kita tidak mau didustai? Kenapa begitu kita didustai, kita kemudian merasa terganggu, kita kemudian merasa bahwa disakiti? Karena kita punya perasaan. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan mati rasa. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena Anda punya perasaan. Roh Kudus itu begitu. Dia itu punya perasaan. Jadi kita tidak boleh mendustai dia. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena engkau mendustai manusia, bukan mendustai hanya manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Di ayat 4 ya, perhatikan, baca, silakan. Saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan ayat 4. Baca. Kisah para Rasul 5 ayat yang keempat. Ya. Selama tanah itu tidak dijual, tetap kepunyaanmu. Ya. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Terus. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Terus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia, tapi lu dustai Tuhan Allah. Jadi dong dua nih jual tanah, tidak ada yang pihuknya dan dong dua. Madong dua mulai berencana. Anania, potong sejual tanah. Lihat tuh, dong jual tanah, dong bawa dong pung hasil pidi rasul-rasul semua. Kan sebelum Ananias dan Safira jual tanah, yang lain sejual tanah dahulu. Kalau saya salah Barnabas atau siapa di ayat-ayat sebelumnya dalam Kisah pasal 4, ya, bawa ke kaki rasul-rasul. Ya. Jadi dong ini karena Lia ini dong mau ikut rame juga. Karena dong lihat ini orang begitu jual tanah, kasih hasil pi di gereja, pi hasil untuk hamba-hamba Tuhan. Dong dua juga mulai rencana supaya dong jual dong pun tanah, lalu kemudian bawa hasilnya ke gereja. Tetapi saudara ini berkati setelah dong dapat doi, dong pun otak mulai tafeo. Dong pun otak mulai tafeo karena lihat uang mata biru, mata menyala berubah. Potong pikasi di gereja, madong enak. Dong dua mulai, saudara pengen diberkati. Akhirnya mulai berunding kiri kanan. Ananias bilang begini, sudahlah, potong kasih saparo sah. Tuhan ju tahu potong pun kebutuhan. Safira bilang betul, mama pun celana umpan surobek jadi beli baru. Saudara yang diberkati itu, dong mulai baru. Ya sudah, jadi mulai barunding. Terakhir dong betul. Akhirnya sepakat. Dong tidak mau kasih lagi. Saudara yang diberkati itu. Dan Alkitab bilang ternyata mereka mendustai Roh Kudus itu.
Perilaku yang demikian itu mendustai roh Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen juga begitu, mendustai Roh Kudus. Anda terima duit, siapa yang tahu? Saudara yang diberkati Tuhan, saya selalu omong ini, terima uang gaji 2 juta rupiah setiap bulan. Begitu terima 2 juta, angka 200 ribu kasih pisah, ini perpuluhan. Tapi terima uang di hari Senin, perpuluhan bawa pi hari Minggu. Selama hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setan mulai bisik. Ya. Uang yang saudaraku 1.800.000 pakai. Jadi mungkin saudaraku pas hari Sabtu kurang banyak, mungkin sisa 800-an. Ya saudara, maka dia mulai pikir, ini kebutuhan ini kayaknya belum setengah bulan ini, bahaya ini kalau potong pundoi sebegini. Akhirnya angkat doi di amplop, lalu kemudian mulai timbang-timbang. Tuhan, Engkau pun tahu kebutuhan di bulan ini tambah banyak. Belum lagi minyak goreng tidak turun-turun Tuhan. Woi, mulai angka amplop 200, terakhir bilang, Tuhan Engkau pun tahu. Ya sudah. Angka amplop buka buang saudara hari Minggu. Mungkin diambil sebagian saja. Tetapi saudara, siapa yang tahu? Begitu Anda maju ke depan tidak ada yang todong. Sabar, sebelum taruh di kotak perpuluhan kita cek dulu. Ya. Gaji bulan ini terima berapa? Ya sudah, jujur, tidak ada yang cek. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda yang tahu, Anda yang taruh. Dan sekali lagi, kalau Anda berdusta, bukan berdusta kepada manusia, bukan berdusta kepada pendeta, bukan berdusta kepada orang yang Anda di dalamnya, tapi Anda berdusta kepada Roh Kudus. Dengar baik-baik, dan Roh Kudus itu adalah pribadi, punya perasaan dan hati-hati kalau dia tersinggung terhadap saudara. Bahaya itu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ini yang kita harus hati-hati. Saudara yang diberkati Tuhan. Banyak orang Kristen mendustai Roh Kudus. Tadi saya ngomong soal duit, belum soal waktu. Ya itu saudara. Banyak orang Kristen mendustai Roh Kudus. Soal waktu, soal uang, soal segala macam, mendustai Roh Kudus. Dan itu sesuatu yang sekali lagi membuat Anda hidup dalam kemunafikan. Dusta terhadap Roh Kudus itu membuat kita munafik. Kita datang gereja seperti tadi saya bilang, kita bawa amplop, orang pikir kita bawa persembahan yang terbaik, orang pikir kita suka memberi persembahan, padahal kita sedang tipu berat. Karena apa? Yang kita dustai Roh Kudus, bukan manusia. Jadi saudara, dikasihi oleh Tuhan, kalau orang sudah terbiasa dengan dusta terhadap Roh Kudus, pasti akan timbul yang namanya kemunafikan. Pasti. Karena dia tidak jujur dengan Tuhan, bagaimana dia mau jujur dengan sesama? Kalau Tuhan saja dia tidak takut, kalau Tuhan saja dia berani tipu, apalagi lu dia tipu bermain. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Makanya saya mau pesan begini, ada orang yang duit kepada saudara, yaitu beri kepada Tuhan saja tipu-tipu, apalagi kasih pinjam dia tipu saudara pasti. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan, karena untuk Tuhan saja dia berani tipu, kita ini siapa? Saudara, kalau Anda tipu saya, efek tidak ada. Tapi tipu Tuhan ini loh. Saudara. Makanya hari ini saudara yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kejujuran. Ya, kejujuran. Sebab kalau tidak jujur, hati sudah dikuasai setan, tambah lagi mendustai Roh Kudus, hidup kita akan penuh dengan kemunafikan. Orang pikir kita ini orang baik, padahal sebenarnya tidak. Ada kemunafikan di dalam. Kita menyelubungi karena kita sudah terbiasa dengan penipuan-penipuan terhadap Tuhan. Kita sudah biasa menipu Tuhan, mendustai Tuhan. Ya otomatis yang lain kita bisa dustai. Yang ketiga, mengapa kemunafikan bisa terjadi? Saya ulang, 1, hati dikuasai setan. 2, orang biasa mendustai Roh Tuhan. Yang ketiga, perhatikan, Kisah pasal yang kelima, ayat yang keempat. Ya, dibacakan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia,
tetapi mendustai Allah. Merencanakan perbuatan itu yang mana? Yang tadi itu di atas. Merencanakannya untuk saudaraku menahan sebagian hasil. Itu adalah sebuah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau menekankan soal ini. Orang seringkali hidup di dalam kemunafikan itu karena berawal dari perencanaan yang buruk di dalam hatinya. Ada perencanaan yang tidak baik di dalam hatinya. Orang kalau berencana buruk di dalam hatinya, pikirannya, maka lihat action hidupnya itu akan penuh dengan kemunafikan. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat para penjilat-penjilat. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, itu penuh kemunafikan karena ada rencana buruk. Bagaimana supaya beta bisa ambil dia hati, ya saudara, supaya beta bisa naik posisi. Bagaimana supaya beta bisa naik jabatan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dia nanti suatu saat saya bisa lengserkan dia. Ini kalau saya bicara tentang politik. Saudara lihat, orang melakukan segala cara itu karena sudah ada rencana perbuatan di dalam hatinya dulu. Jadi kalau sudah ada program-program tertentu, orang akan berupaya dengan segala kemunafikannya untuk dapat mendapatkan sesuatu. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya hati-hati dengan rencana kita. Karena rencana kita itu menyangkut seluruh motivasi kita, menyangkut seluruh tujuan hidup kita. Kalau rencana kita salah, maka kita akan hidup dalam kemunafikan. Hidup dalam kemunafikan. Itulah yang ada pada Ananias dan Safira. Kenapa sampai mereka munafik? Karena ada rencana yang tidak beres di dalam hati mereka. Ada rencana yang membuat mereka tidak bisa jujur di hadapan Tuhan. Hati dikuasai setan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini yang saya tekankan pada kesempatan hari ini. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang saudaraku berbuat jahat, orang-orang yang berlaku munafik, itu selalu karena diawali dengan ada rancangan jahat di dalam hati. Saudara perhatikan ya, saya mau tunjukkan beberapa contoh setelah ini. Perhatikan, nanti saya sebut ayatnya. Jadi merencanakan perbuatan jahat itu lahirnya akhirnya kemunafikan. Kalau ada rancangan jahat, kalau orang mulai ada rencana-rencana jahat, pasti lahirnya hidupnya penuh dengan kemunafikan. Perhatikan Kejadian pasal 4. Baca ayat 7. Saya mau berikan contoh tentang Kain dan Habel. Perhatikan, saudara lihat. Kejadian pasal 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Saudara lihat. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara lihat, dia sudah rencana jahat. Bahwa saya akan bunuh Habel. Rencana sudah ada di dalam hati. Dia pura-pura sekarang ajak Habel, mari kita dua kepada. Padahal setan sukerja, hati sudah dikuasai iblis, roh Tuhan dia sudah dustai, dia berani lawan, saudara. Karena sudah ada rencana kotor di dalam pikirannya, bahwa saya harus bunuh lu. Tapi caranya bagaimana? Kalau beta bunuh lu di muka Adam dan Hawa, nanti dong dua pasti belasan lu. Nah, ini saudara. Jadi karena mana sudah beta pura-pura ajak lu dulu. Ajak lu pisang bunyi di tanpa lain baru beta kas bunuh kas mati lu. Ya, orang sekali lagi kalau ada rencana jahat itu penuh dengan kemunafikan. Selamat dan kita muka senyum-senyum. Tapi hati. Dia balik belakang dia bilang, dia pikir beta senyum, beta suka dia makan. Itu orang kalau ada rencana jahat. Orang kalau rencana jahat di dalam hati, Anda jangan cepat tanggapi dia senyuman itu senyuman baik. Itu senyuman penuh kemunafikan. Saudara ini berkati Tuhan. Dia ada pegang tangan, pada hati ini ada jelek, mat. Ada dongkol, ada kebencian, ada dendam, ada amarah. Makanya saya ingin tekankan buat saudara, hati-hati. Dan kalau saudara hidup dalam kemunafikan, nanti Roh Kudus bongkar semua.
Roh Kudus akan bongkar. Nanti saya akan tutup dengan bagian itu. Kan tadi saya sudah janji 2 bagian ini. Jangan, lebih baik jujur. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau marah omong bilang beta marah. Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan pura-pura. Jangan sembunyi-sembunyi. Karena orang yang sembunyi-sembunyi itu ibaratnya itu dia simpan bom waktu. Sebentar akan meledak. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena sudah ada rancangan, program di dalam hati. Sudah ada. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu penuh kemunafikan. Saudara yang diberkati. Model kayak tadi beta omong si Iskariot. Dong tuh sudah rencana mati. Sudah lama otak dijual lu Yesus. Lu kiki kakak bikin mujizat. Lu pikir biar senang dan lunak. Lu khotbah bapak. Lu khotbah di situ. Dia bunuh lu mengerti. Dalam hati. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu. Ya kita dan Yesus tahu. Kita tidak tahu. Yesus tahu. Saudara yang diberkati itu. Bahwa Yudas ini hanya pura-pura. Semuanya dia lakukan dengan penuh kemunafikan. Ini terlihat jelas dalam Yohanes 12. Baca itu ayat 5 dan ayat 6. Yohanes 12, silakan. Yohanes 12, ayat 5, ayat 6. Baca. Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Nah, saudara lihat ya. Jadi minyak Maria kas tumpah, bab tua tampil ke rohani memati. Yesus beta usul sah. Kenapa ini minyak dong? Nih potong sudah jual sah. Kok tumpah buang begini? Tumpah, ini kalau bisa tambah kalimat. Tumpahnya di lubung kaki. Lu terlalu penting apa kok? Nah ini saudara, ini Yudas ini. Tapi dia sempat omong itu, lanjut. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Daripada tumpah di Yesus pun. Cuma Yesus hanya bikin kotor lantai Yesus. Lebih kalau kau jual itu lumayan 300 dinar tuh kau bagi di orang miskin. Padahal dia putar balik ini. Dia bukan program untuk kasih orang miskin. Program ini dia perut. Baca lanjut itu ayat. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bukan. Dia sontoi dan orang miskin. Ini makan doi nomor 1. Bendahara putar balik. Yang pertama itu Yudas Iskariot. Lanjut. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini untung bukan beta yang Yesus. Kalau beta Yesus beta bilang, "Hei lu putar balik tuh, jangan terlalu Yudas." Ya? Karena besok lihat ini tembus, saudara. Tapi Yesus tidak om. Yesus tetap tutup saja. Padahal Yudas sekali lagi otaknya kotor, rencananya jahat. Rencananya bukan untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Rencananya parah. Jadi kalau ada rencana-rencana jahat dalam hati seseorang, maka akan terjadi kemunafikan. Pasti akan terjadi kemunafikan. Jadi saya ulang, 3 hal ini penting. Mengapa orang sering kali munafik? 1, karena hatinya mulai dikuasai setan. 2, karena Tuhan saja dia lawan, dia dutai, apalagi kita. 3, karena ada rencana-rencana motivasi-motivasi yang mulai menyeleweng, yang menyimpang, maka itu orang pasti, saudara yang diberkati, pasti akan penuh dengan kemunafikan. Karena itu Roh Kudus pasti akan bongkar. Cara Roh Kudus membongkar kemunafikan, bagaimana? Perhatikan. Yang pertama, baca ayat ini, Kisah pasal 5 ayat 3. Saya mau dengan jemaat Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Petrus berkata, saudara yang diberkati Tuhan, kalimat ini disertai dengan teguran keras. Mengapa hatimu dikuasai setan? Mengapa hatimu dikuasai iblis? Petrus tegur dengan keras sekali, saudara yang diberkati Tuhan. Itulah kerja Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sedang bekerja, maka dosa tidak akan bisa bertahan. Dosa pasti akan dibongkar. Dosa pasti akan dinyatakan. Segala kemunafikan,
kejahatan, kedurjanaan pasti akan dibongkar kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin. Saudara yang diberkati. Karena itu Anda jangan senang kepada teman, kepada saudara yang tutup-tutup dosa, yang sayang-sayang kejahatan, yang tidak mau kejahatan terbongkar. Itu bukan Roh Kudus yang kerja, itu setan yang kerja. Karena setan tidak mau dia setan tidak mau dia diganggu. Tapi kalau Roh Kudus, dia tidak mau ada kemunafikan. Di mana ada kemunafikan, dia akan nyatakan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ke KR di Rote hari terakhir, hari keempat. Khotbah cukup keras. Saya sudah unggah di YouTube. Saudara, saya unggah dengan thumbnail khotbah keras di Rotendao. Kenapa saya bilang begitu? Saudara yang diberkati Tuhan, sehabis khotbah keluar itu orang desas-desus terus. Ini hari kotong dapat cuci barisi. Ini hari. Beta pun lewat. Dia lewat. Saudara. Saya nyatakan kepada Roh Kudus yang kerja. Saya begitu naik darah, saudara. Begitu kami sampai disambut, saya lihat ada orang isap rokok di dalam gereja. Itu saya pun darah sunai. Jadi masih siang darah sunai. Apalagi malam itu darah tambah naik. Jadi saya sudah simpan dari siang. Saya sudah simpan dari siang. Ini malam lu habis. Ya sudah. Berani sekali dalam gereja. Orang kau pegang mic gereja lagi. Sudah. Saya mau tegur langsung kan tidak mungkin. Tuhan kasih kesabaran, malam Tuhan tolong, hamba akan bicara. Roh Kudus nyatakan. Saya minta Roh Kudus kerja. Saudara yang diberkati. Itu meskipun poin tentang rokok tidak ada, tapi nanti ada itu poin. Ya, saudara yang diberkati itu. Iya. Karena sekali lagi Roh Kudus hadir itu dia tidak mau ada kemunafikan. Kalau Roh Kudus ada, dia akan bongkar segala kemunafikan. Hari Minggu saya sudah saksi di tempat ini. Saya kan nginap di rumah jemaat, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jemaat yang saya tinggal di Depok rumah, saudara istrinya ikut KKR juga malam itu. Tapi suami juga ikut. Tapi pertengahan ibadat anak tidur, jadi saudaraku dia pulang duluan, mendahului istri. Istri dengar khotbah dengan begitu baik, saudara. Pas poin kemabukan. Istri cari dia laki. Bapak di mana? Ya saudara. Ini omong mabok ini saudara. Ya, waktu saya omong mabok dia gelisah karena dia laki tidak ada. Karena dia bilang Bapak Pendeta bepu laki tukang mabok. Jadi beta mau dia hadir dengar itu. Tapi saudara laki sudah pulang dulu. Tapi mama tua sudah mendidih dari dalam gereja. Firman Tuhan sudah bekerja, Roh Kudus sudah bekerja. Dia pulang tidak tidur saudara. Kami KPI itu mungkin sekitar jam 11 lewat. Sampai rumah dia kasih bangun Bapak bangun. Lu kenapa pulang cepat? Ini mampu cerita saya dan istri sama. Bangun. Kenapa pulang cepat? Hai dia cuma ngantuk ini anak tidur. Lu bangun duduk. Lu son dengar tadi waktu omong. Orang kalau mabok itu masuk neraka. Lu dengar kau sonde. Jadi waktu mata ada fly. Mama tua khotbah dia tambah. Jam 11 malam. Sudah. Bapak tua kena. Sampai di sana, beta sampai mama tuh sudah duduk di luar, bukan di dalam rumah, di luar. Ya, Bapak tuh ada duduk di kursi. Dia bilang, Bapak Pendeta minta maaf, jangan dulu tidur Bapak. Sekalipun besok Bapak sudah pulang, tapi ini malam penting buat saya. Oh baik Mama. Saya bilang, saya ganti baju dulu. Saya ganti pakaian, lalu kemudian saudara datang, duduk dengan istri. Duduk saudara ini berkata, dia bilang, Bapak khotbah tadi itu ini saya laki. Ini dia. Saya bilang maksudnya, yang mabok tadi Bapak kasih contoh semua, itu dia. Itu bukan orang, itu dia. Bapak tuh hanya begini, saudara yang diberkati Tuhan. Iya, mama tuh khotbah ulang yang
saya khotbah tadi membentuk khotbah ulang lain. Ya. Jadi saudaraku, kami akhirnya tidur itu 1:30 gara-gara harus pemberesan dan bab tua pemabok ini. Ya saudara. Ya. Tapi saya bersyukur karena kemunafikan dibongkar. Karena saudara ini berkata ada sesuatu yang terjadi dalam kekristenan, ketimpangan, dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja dan membukakan hati orang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan itu malam kami doakan keluarga ini, saudara. Ya. Dia pegang sekarang kita sebelum berdoa Bapak dan Mama harus berjanji di hadapan Tuhan. Bapak itu bilang, saya berjanji Pak Pendeta, saya tidak akan mabuk lagi mulai ini malam Bapak. Lalu saudara istrinya balik begini, kasih balik kursi. Bapak ngomong dari hati atau dari mulut? Ya, saudara. Mama Tuhan langsung tegas, ngomong dari hati atau dari mulut? Jangan sampai di depan pendeta jadi lu omong pura-pura. Ini malam betul, malam. Ini malam betul. Ya, kalau begitu sekarang lu pun tangan datang. Ya sudah. Jadi mama tuh pegang bab tuh pun tangan. Pegang begini. Ingat lu pegang tangan pendeta. Ini berjanji di hadapan Tuhan. Bap pendeta tumpang tangan kami dua. Ya sudah. Itu malam saya lucu saudara. Tapi memang ini hati istri yang rindu suaminya berubah. Hati istri yang begitu mencintai. Ini bukan orang usia masih muda. Saudara yang diberkati. Usia mungkin sekitar 50-an. Rambut putih. Ya, saudara, sukerut-kerut. Saudara yang diberkati. Ya. Saya ingin sampaikan malam hari ini. Kalau Roh Kudus kerja dalam hidup saudara, saudara tidak akan bisa simpan kemunafikan. Pasti. Saudara akan merasa terganggu, saudara akan merasa tidak nyaman, saudara akan perlu mengalami yang namanya teguran. Makanya saudara bersyukurlah kalau ada orang yang tegur kita, ada orang yang sampaikan sesuatu tentang hidup kita yang tidak benar. Karena itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus itu pakai manusia, pakai setiap orang yang ada di sekitar kita, kadang tetangga kita, kadang suami, kadang istri, kadang anak, untuk menyatakan kebenaran buat kita. Dan teguran itu baik buat saudara dan saya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, jangan benci teguran. Amin. Amsal 10 ayat 17. Bacain ayat. Amsal 10 ayat 17. Silakan. Amsal pasal 10 ayat 17. Dibacakan. Dengar baik-baik. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Terus. Penghasilan orang fasik, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa yang mengabaikan teguran apa? Tersesat. Jadi saudara jangan kepala batu. Orang togor kadang kita kepala batu. Nah. Kalau bilang, ya jangan mabok lah. Lu sudah mati lah. Jadi kotong yang mabok dong yang mati. Lu sudah mati. Ini kau tersesat. Orang kasih tahu baik buat lu malah soalnya mau. Lu baca Amsal 12. Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Silakan. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan. Terus. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Itu dungu, bodoh. Bilang samping kiri kanan jangan bodoh. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya KKR di Amarasi 2 minggu yang lalu. Saudaraku, istri saya di luar, saya di dalam gereja, jadi tidak tahu orang manusia sampai di luar. Ya, istri saya dengar, karena waktu itu Evelyn ada nangis, jadi keluar. Waktu saya sedang ngomong tentang kemabukan, lalu mama tua sama, dong kalau datang lain omong mabok. Ini orang ini bodoh, orang kasih tahu. Saudara yang diberkati itu. Amsal 12 ayat 1 bilang, kalau kamu tidak membenci teguran, kau itu dungu. Dungu itu bodoh pun kakak. Ya saudara. Anda
sekolah bagus-bagus baru Alkitab bilang Anda bodoh. Kasihan kan? Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan. Amsal 27 lagi ayat 5 baca. Amsal 27 ayat 5 sama soal teguran. Amsal 27 ayat 5. Silakan. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik tegur nyata daripada dia sayang-sayang lu, dia ada bawa lu di neraka. Saudara yang diberkati Tuhan, lebih baik omong baik, omong yang jujur, saudara, daripada tidak. Saudara yang diberkati, satu kali saya khotbah Lukas pasal 12, bukan di sini, di tempat lain. Nah itu Lukas pasal 12 itu kan orang kaya yang bodoh, dia pun perikop, orang kaya yang bodoh. Jadi waktu beta baca itu ayat, di ayat yang ke-20 apa 21, itu beta tambah-tambah terus tuh kata, bodoh, 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 beta ngomong ulang-ulang tuh kata-kata bodoh. Ternyata ada yang tersinggung dengar beta kata bodoh. Loh itu perikop saya sudah bilang. Waktu saudaraku KR habis pulang, dong saya ngomong di beta, tapi dong ngomong di tim yang bawa beta. Ya sudah. Lalu ini tim sampai di Kupang, waktu kami sedang ucapan syukur, lalu mereka bilang begini, Pak Pendeta minta maaf. Ya, itu malam yang Bapak khotbah luar biasa. Tetapi, ada kata tetapi. Saya mulai cerna baik-baik. Ada jemaat yang bilang, Bapak terlalu sekali, kok omong bodoh, bodoh, bodoh. Saya bilang, mari kita buka ulang Lukas 12. Apakah yang dikatakan Yesus? Jadi jangan marah saya sebelum engkau marah Yesus lebih dulu. Marah Yesus duluan. Karena Yesus yang bilang bodoh, orang kaya bodoh. Ya, saudara, saya kan cuma copy paste saja. Saya cuma copy paste apa yang Yesus katakan. Tapi supaya lebih jelas, lebih saudaraku lebih menekankan lagi, lebih menusuk, maka kata bodoh itu saya ulang supaya dia pun telinga pedis. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Ini orang yang tidak mau dengar teguran. Ingat, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu hari pendeta muda ini datang di satu gereja, tiap hari khotbahnya hanya singgung dosa terus. Jemaat bikin rapat, lalu kemudian kita usul pindahkan dia. Tiap hari dia hanya khotbah dosa. Khotbah lain sudah ada lain, kok dia hanya ngomong itu saja. Saudara, mereka rapat, lalu mereka bilang, tapi kita kasih kesempatan dia satu kali. Satu orang perwakilan dari kita, kasih tahu dia. Mulai minggu depan khotbah jangan ngomong lain yang dosa-dosa terus, ngomong lain dulu. Maka satu utusan Bapak Pendeta minta maaf. Kami sudah rapat selesai. Kami minta mau supaya minggu ini Bapak pengkhotbah itu tema lain. Soalnya ini 2 bulan berturut-turut tema pertama jangan berzina. Yang kedua lagi jangan bersaksi dusta. Pokoknya tiap hari bapaknya, tiap minggu Bapak omong dosa 2 bulan Pak. Jadi tolong kalau ini bisa, kalau soalnya nanti ini bahaya Pak Pendeta. Oh baik, sudah. Maka saudara yang diberkati Tuhan, hari Minggu Pak Pendeta naik mimbar, dia bawa 2 botol, 1 botol Baygon, 1 botol Sprite. Dia taruh di sebelah mimbar, 1 botol di sebelah mimbar. Lalu dia tanya jemaat, sebelum saya khotbah, saya ingin bertanya kepada, ini botol apa? Semua jawab, Baygon. Ini botol apa? Sprite. Saudara yang diberkati. Lalu Pak Pendeta bilang, bukan, ini Sprite, ini Baygon. Tidak Pak Pendeta, itu Baygon, itu Sprite. Ini Sprite, ini Baygon. Lihat, ini Sprite, ini Baygon, ini Sprite, ini Baygon. Pendeta ini ngomong ulang-ulang. Jemaat tidak, itu Baygon, ini Sprite. Saudara yang diberkati. Pak Pendeta bilang begini, demikian juga. Saya tidak mungkin bilang ini adalah dosa, tapi saya bilang tidak dosa. Yang ini saudara yang diberkati Tuhan tidak dosa, saya bilang itu dosa. Tidak bisa, saya tidak bisa bolak-balik. Yang namanya dosa tetap dosa. Jadi yang saya khotbah 2 minggu itu memang dosa, dan itu saya tidak bisa rubah menjadi tidak dosa. Kalau saudara juga mau supaya kebenaran itu nyata, ingat baik-baik, jangan rubah.
Kalau saudara bilang ini baygon, kamu mau tidak kamu minum baygon jadi Sprite? Kamu minum mati kamu. Saudara diberkati. Ada begitu banyak orang tidak mau dia ditegur, padahal itu sesuatu yang baik. Saya juga selalu kasih perumpamaan, kalau anakmu pegang pisau, saudara, lalu dia menyanyi lagu, tikam, 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 tikam. Saudara. Lalu Anda bilang, lanjutkan. Lanjut. Hanya begini, saudara. Ini kotopi ini dia tak lempar semua. Kita pukul, kita tegur keras. Kenapa? Karena kita tahu pisau tidak baik buat dia. Dia tidak tahu, tapi kita tahu. Amin. Untuk apa pendeta sekolah teologi? Untuk apa? 4 tahun, bahkan ada sampai S2. Untuk tahu mengerti kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan menyatakan kebenaran tanpa sembunyi-sembunyi. Karena itu pekerjaan Roh Tuhan. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan bangga kalau Anda, saudara yang diberkati, punya kawan, punya sahabat yang tutup-tutupi dosa. Itu tidak baik. Teguran yang keras itu baik, saudara yang diberkati Tuhan. Amsal 29 ayat 1. Lihat ayat ini. Amsal 29 ayat 1. Perhatikan. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Kalau togor semua dengar lah. Oh, Bap Tua bilang dia akan hancurkan, remukan sampai tidak bisa ada yang pulihkan lagi. Tidak ada yang bisa pulihkan. Makanya Roh Kudus itu sayang kita semua. Dia menegur kita setiap saat. Dia menyadarkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Saudara perhatikan ayat ini yang kedua. Cara Roh Kudus membongkar kemunafikan. Yang kedua, pertama adanya teguran keras. Yang kedua saudara yang diberkati ayat 3. Sama-sama kembali kita baca 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara yang diberkati Tuhan, lalu ayat 5, ayat 5. 1, 2, 3. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Cara kerja yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus itu tidak kompromi. Ya, kalau dia tegur, kalau dia nyatakan kesalahan, orang sadar, maka baik. Tetapi kalau tidak sadar, Roh Kudus itu bisa menghukum seseorang. Roh Kudus itu bisa menghukum seseorang, saudara. Makanya ayat itu mengatakan dengan jelas. Yang kedua ini, ya, adanya hukuman. Hukuman akan terjadi buat orang-orang yang berani, saudaraku, menentang pekerjaan Roh Kudus. Saya mau membacakan beberapa ayat. Yohanes 16 ayat 8. Silakan. Yohanes 16 ayat 8. Silakan, Yohanes pasal 16 ayat 8. Baca. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu kalau datang dia menginsafkan dunia akan dosa. Terus kebenaran dan penghakiman. Ayat 11. Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat itu mengatakan dengan jelas. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jadi dia itu menghakimi kita. Dia tidak main-main. Roh Kudus itu kalau kerja dia menghakimi. Dia mau menyatakan penghakiman. Karena dia punya fungsi adalah menginsafkan, menyadarkan, membukakan. Itu kerja Roh Kudus. Saya tadi siang melihat thumbnail, saya belum nonton ya, thumbnail di video pendeta Mel Atok ketika berkhotbah di Surabaya. Di thumbnailnya itu di YouTube dia tulis begini, bahasa roh di gereja, pulang gereja hidup dalam dosa. Bahasa roh di gereja, pulang bersinar. Ada orang begitu ya saudara, dalam gereja berbahasa roh, dalam gereja kayaknya rohani sekali,
Tetapi di luar gereja hidupnya berat. Ini bukan Roh Kudus pimpin. Ini pasti roh setan yang pimpin. Karena Roh Kudus kalau pimpin orang tidak model kayak begitu. Dia sadarkan orang, dia insafkan orang, dia hakimi orang itu. Sehingga orang itu tidak berani, saudaraku, melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Itu cara kerja Roh Kudus. Dia betul-betul menghukum. Dia menghukum, saudara. Dia menyatakan kebenaran. Cara kerja Roh Kudus. Makanya Roh Kudus setelah dia menghakimi, dia menyatakan kebenaran, dia akan menuntun orang ketiga. Sudah lihat ya? Yang ketiga, dia akan membawa orang kepada pengakuan. Gitu. Menuntun orang kepada pengakuan. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, saudara, dia bukan hanya sekedar bicara dengan kuat, teguran dia nyatakan, tapi kemudian dia insafkan, dia hakimi itu dosa yang ada dalam diri kita, supaya kita segera mengaku, supaya segera bertobat, segera tinggalkan. Itu cara kerja Roh Kudus. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya senang cara kerja Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, itu Roh Kudus punya kerja. Jadi Roh Kudus itu bukannya tegur, tidak. Dia menghakimi, dia nyatakan, itu penghakiman. Dia nyatakan, semua penakluk sudah taklukkan. Setan sudah dihukum, sudah ditaklukkan. Dia ingin supaya kita menang. Dia ingin supaya kita sadar. Dia ingin supaya ada pengakuan dari dalam diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Makanya kalau ada orang Kristen dia tidak mengakui akan kehidupannya yang berdosa, itu sangat, saudaraku, mendustai roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Ya. Karena roh Tuhan itu sekali lagi menginsafkan, menyadarkan. Tapi kalau orang rasa bahwa dia tidak berdosa, dia tidak ada salah, itu berarti sesungguhnya roh Tuhan tidak ada di dalam dia, kebenaran tidak ada dalam dia. Karena itu dia tidak mau mengakui kesalahannya. 1 Yohanes 1 ayat 8 ayat 10. Saya tutup dengan ayat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 10. Baca ayat 8 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu saudara lihat. Kalau saudara tidak mengaku dosa, kebenaran tidak ada dalam diri saudara. Terus lanjut. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa mau merah seperti kermisi saja bisa hapuskan, dia ampuni kita. Karena itu saudara, yang dipentingkan di sini bukan soal berapa banyak dosanya, tapi berapa banyak saudara mau mengakui karena pekerjaan roh Tuhan. Itu sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak mau mengakui, maka setan akan semakin menguasai hidup kita. Karena itu hari ini saya pentingin, ingat, Roh Kudus itu bekerja untuk membongkar segala kemunafikan. Kemunafikan apapun jangan biarkan, saudara, karena itu cara kerja setan. Kemunafikan itu adalah cara kerja iblis. Kita harus berani bongkar semuanya itu. Dengan sekali lagi menyatakan kebenaran dengan sungguh. Biarkan Roh Kudus itu menghakimi, menghukum kita. Jangan biarkan kita pulang tanpa mengalami pengakuan di hadapan Tuhan. Karena itu kalau Anda dengar khotbah, dengar baik. Khotbah itu tidak menghakimi saudara. Tetapi Roh Kudus itu yang sedang menghakimi saudara. Sehingga kita tidak boleh berkata, oh dia omong, ada solia dia pun diri. Saudara. Ingat, Anda sedang menerima sesuatu untuk dirimu. Yang betul-betul pekerjaan dari Tuhan, teguran dari Tuhan, pekerjaan dari Roh Kudus. Biarkanlah itu menginsafkan, menyadarkan, membukakan kita. Sehingga kita benar-benar hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kesimpulan saya mau sampaikan pada malam hari ini. Tinggalkan kemunafikan dan menapaki kehidupan rohani yang sungguh berintegritas tanpa memakai topeng. Itu adalah Kristen sejati. Jadi Kristen sejati itu tidak ada topeng yang menyelubungi. Semuanya transparan, semuanya terang-terangan, semuanya terbuka. Karena Roh Kudus bekerja membukakan. Roh Kudus bekerja menyatakan buat kita sekalian. Mari semua pemain musik maju ke depan dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup, kita naikkan ini pujian. Kami percaya kalau kami buka hati, Roh